Kediaman Artadov kini tengah disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih. Mereka semua belum mengetahui hal penting yang terjadi di keluarga itu. Pak Ernest juga termasuk orang yang tidak tahu menahu, namun diberikan perintah dan melaksanakannya dengan segera tanpa banyak bicara. Meskipun pria itu sudah tua baya, namun dia masih cukup cekatan dalam mengurus berbagai hal. Ditra dan Kelvin juga turut datang ke kediaman Artadov. Tentu saja Kelvin sudah tahu apa yang terjadi pada keluarga ini, mengingat dia adalah asisten kepercayaan Tuan James. Ditra belum mengetahuinya dan masih terus dirahasiakan Kelvin, supaya nanti tidak terlalu terkejut. Apalagi Ditra adalah orang yang sudah melihat tumbuh kembang mereka sedari kecil. Sepertinya mereka akan menetap di sini, gumam Kelvin. Kenapa? Tanya Ditra bingung. Kelvin hanya mengulas senyum dan kini mulai membantu Pak Ernest. Sepertinya perayaan besar-besaran akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Lily yang masih berbaring di ranjang pasien, menanti kedatangan dokter agar dia cepat pulang, menoleh ke arah Muel yang tanpa sadar tertidur dengan posisi duduk di samping Lily. Gadis itu mengamati wajah tampan Muel ketika tidur. Dia ingin putranya nanti mirip dengan Muel, supaya Lily bisa terus memandangi tanpa jengah. Ceklek. Pintu terbuka menampilkan sosok Mami yang kini berdiri di depan pintu sana. Mami tampak tersenyum kecil saat menoleh secara bergantian ke arah Lily dan Muel. Sebentar lagi Lily pulang, nanti tolong bilangin sama Muel, kalau Om Rico yang akan jemput ya. Mami sama Dedi ada rapat penting, jadi gak bisa nganter Lily pulang. Nadine juga gak bisa dihubungi, ucap Mami dengan suara pelan, takut membangunkan Muel yang baru bisa istirahat setelah semalam suntuk begadang menyiapkan sesuatu. Lily menganggukkan kepalanya pelan dan tersenyum ke arah Mami Andrea. Maaf Mi, gumam Lily pelan. Andrea menggeleng dengan cepat. Kenapa minta maaf sayang? Seharusnya Mami yang minta maaf di sini. Mami tidak bisa mendidik Muel dengan benar. Seharusnya Lily gak akan merasakan hamil di usia muda. Apalagi Mami merasa menyesal tidak menyadari kehamilan Lily dari awal. Nak, jadi ibu saja sudah sangat berat, apalagi ketika sedang hamil. Rasanya cukup riweh dan rempong, banyak perasaan yang tidak bisa dijelaskan ketika mengalami kondisi seperti ini. Hati Lily menghangat, dia merasa sosok Mami saja sudah cukup baginya. Lily sejenak lupa, kalau selama ini dia bukannya kehilangan sosok ibu, namun dia belum menyadarinya. Mami Andrea seperti sudah menggantikan peran mendiang mamanya dan menjadi ibu yang baik untuk mereka bertiga. Mami pergi dulu ya sayang, Tante Soya sudah menunggu di depan. Ada banyak hal yang Mami harus lakukan sebelum pernikahan kalian dilaksanakan. Lily tersenyum kecil. Terima kasih banyak Mami. Andrea mengelus pelan puncak kepala Lily sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Soya menunggu di depan ruangan, sebenarnya dia ingin masuk karena penasaran pada gadis yang akan menjadi istri Muel dalam waktu dekat. Mana Andrea bilang, kalau sebentar lagi dia juga akan punya cucu dari Muel. Gimana? Udah? Iya, balas Andrea singkat. Ayo kita pergi, ini sudah waktunya. Padahal aku penasaran dengan calon menantumu. Berarti saat ini dia sedang mengandung anak Muel? Tanya Soya sembari melangkah cepat menuju parkiran. Kita harus tepat waktu Soya, jangan terlalu banyak bicara, oke? Soya mendengus pelan dan memutar bola matanya jengah. Andrea terlalu perfeksionis dalam urusan waktu, apalagi ketika bertemu klien, ternyata Andrea lebih disiplin dari kelihatannya. Tahu gitu, Soya dukung saja Nadine segera menggantikan Andrea mengambil jabatan CEO. Sementara tidak lama setelah itu Muel terbangun dan kini menatap Lily sembari tersenyum. Lily balas tersenyum namun dengan cepat memalingkan wajahnya karena sedikit salah tingkah ditatap seperti itu oleh Muel. Aku sepertinya tidur terlalu lama. Lily dengan cepat menggeleng. Dokter sebentar lagi datang, Mami sudah membawa semua barang pergi,
nanti kita berdua tinggal pulang saja. Iya, aku tahu, Mami tadi sudah memberikan pesan. Dia sudah datang ke sini atau belum? Sudah, tapi Muel lagi tidur. Muel seketika memasang wajah cemberut. Kenapa gak bangunin? Aku bisa minta tolong Mami buat panggil dokter dan kita pulang secepatnya. Gak sabar banget mau pulang. Muel terlihat menahan senyum penuh arti. Lily menatap Muel dengan curiga. Lily pulang ke rumah kakek sama nenek kan? Bukan. Anda masih terpikirkan dengan putri mendiang Nyonya Lily. Rio menoleh ke arah rekannya dan tersenyum tipis. Jujur dia masih kecewa, dan semenjak dia mengetahui kebenaran tentang Lily, dia jadi menjauh dan bahkan tidak bertemu lagi dengan Lily. Kenapa ya? Aku selalu merasa bersalah ketika berada dalam penjara. Berasa ingin segera keluar dan menebus semua kesalahanku kepada putriku, tapi ternyata dia memang bukan putriku. Pria di depannya mengangguk paham. Lalu Anda menerimanya. Ia mau tidak mau harus aku terima. Walaupun sebenarnya aku sangat ingin dia menjadi putriku, tapi rasa kecewa dan marah ini belum mereda di hatiku. Mereka berdua asyik berbincang, dan tiba-tiba datang seorang pria yang memberitahu mereka kalau ada seorang wanita yang menunggu Tuan Rio di bawah. Rio mengernyitkan dahinya bingung. Siapa? Namun pria tersebut juga tidak tahu, dia hanya menyebut ciri-ciri fisik. Ketika disebutkan, Rio merasa bingung dan merasa tidak kenal dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pria tadi. Ketika dia turun untuk menemui langsung, ternyata ada Andrea dan juga asistennya. Rio otomatis menatap tajam ke arah pria tadi. Kenapa kamu membiarkan mereka menunggu? Dia adalah CEO Celestine Group. Tegasnya. Andrea yang mendekat itu segera menahan. Santai aja Rio, ada hal penting yang harus aku sampaikan sebelum pergi, mungkin kamu harus tahu. Meskipun kamu memang tidak ada hubungan darah dengan Lily, tapi tetap saja di akta kelahiran Lily, tertulis namamu sebagai ayahnya. Wajah Rio tampak terkejut. Tenang, itu karena status pernikahanmu dengan Raeli yang masih berjalan, ketika dia melahirkan Lily, sehingga negara mencatat namamu sebagai nama di akta kelahirannya. Tapi jangan berpikir lebih, karena Lily sejatinya bukan putrimu. Setelah aku tahu siapa ayahanda Lily sesungguhnya, aku pasti akan menghapus namamu dari akta Lily. Maaf karena harus menyeret namamu lagi, dan sebentar lagi Lily akan menikah, ucap Andrea memberikan penjelasan panjang kali lebar. Tentu Soya yang dari tadi bertanya-tanya, kini tampak terkejut mendengar ucapan sang bos. Tidakkah itu terlalu aneh ketika Andrea meminta pergi ke perusahaan Hilton, jelas-jelas mereka belum memiliki janji sama sekali. Belum lagi fakta kalau gadis yang dimaksud sedang hamil anak Muel dan sebentar lagi akan menikah dengan Muel, adalah Lily. Soya bukannya tidak tahu Lily, tapi dia memang sudah lama tidak bertemu dengan gadis itu. Lily akan menikah. Gumam Rio dengan suara pelan. Tenang, aku pasti akan mengundangmu dan maaf karena membuatmu terkejut dengan kabar ini, Andrea berkata begitu sopan pada Rio. Dan Rio menyadari kalau dia terlalu jahat dulu ketika memperlakukan Andrea sebagai kekasihnya, padahal cintanya hanya untuk Raeli. Kapan Lily akan menikah? Dalam waktu dekat, mungkin seminggu atau 2 minggu yang akan datang. Sebenarnya aku mau 3 hari lagi, tapi aku teringat kalau Nadine dan suaminya juga belum melakukan resepsi sehingga aku masih berencana untuk mengadakan resepsi mereka berdua secara bersamaan, ucap Andrea seraya tersenyum ramah. Kehadiran Lily disambut baik oleh para pelayan ketika dia mulai memasuki kediaman Artadov. Lily menghela napas jengah tatkala sadar kalau Muel kali ini sudah membohongi dirinya. Padahal saat itu Lily sudah bertanya kemana Muel akan membawanya, tapi Muel menjawab, kita akan pergi ke istana kita. Muel yang menyadari tatapan jengah Lily hanya bisa menahan senyum. Gadisnya itu masih tetap menggemaskan dengan perut buncit itu. Lily. Bibi Ditra, sapa Lily hangat.
Wanita itu tampak terkejut melihat keadaan Lily yang saat ini tengah hamil tua. Dia melirik Kelvin yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu segera memalingkan wajah pura-pura tidak tahu supaya Ditra tidak marah padanya karena Kelvin hanya diam saja ketika Ditra bertanya. "Tuan muda, apa yang terjadi pada Nona Lily?" tanya bibi Ditra khawatir. Tentu saja, apalagi Lily masih terlalu polos, apakah dia menyadari kondisinya yang sekarang sedang hamil? Muel mengangguk pelan, kemudian berdehem meminta beberapa pelayan di kediaman ini untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Muel. Mulai hari ini dan seterusnya, Lily akan menjadi nona tetap di rumah ini. Karena aku dan Lily akan menikah. Muel menarik gadis itu ke dalam dekapannya. Tentu saja wajah Lily malu dan memerah seperti tomat. Dia segera berpaling dan tidak menatap pelayan-pelayan terutama bibi Ditra yang terkejut dengan ucapan Muel. "Maaf ya, Lilyku memang pemalu," ucap Muel. Muel diam saja, jangan berbicara lagi. Muel terkekeh kecil, kemudian mengajak Lily untuk pergi ke kamar mereka. Namun baru saja Muel hendak melangkah, suara bibi Ditra membuatnya menoleh ke belakang lagi dengan segera. "Tuan muda. Tapi maaf saya harus mengantar Nona Lily ke kamarnya, dan bukan ke kamar Anda." Bibi Ditra saat ini pergi mendekat dan menyentuh tangan Lily. Lily nurut saja ketika bibi Ditra menariknya dengan lembut ke arahnya. Muel jadi tidak terima, bukankah mereka akan menikah? Seharusnya mereka tidur di kamar yang sama. Kalian belum resmi menikah, meski saat ini Nona sedang hamil. Tapi untuk menjaga Nona Lily, kalian berdua harus dipisahkan sebelum menikah, jelas bibi Ditra yang mengundang tatapan protes dari Muel. "Tidak bisa begitu dong, Bi," tukas Muel. Bibi Ditra hanya tersenyum simpul. "Oh tentu saja tuan muda, Anda pasti akan membuat Nona kami kenapa-napa kalau sampai tinggal satu kamar sebelum menikah." Kelvin yang paham maksud Ditra hanya menggeleng dengan kekehan kecil. Dia tidak melerai perdebatan antara Muel dan Ditra, karena cara Ditra cukup unik juga, apalagi tuan muda biasanya tidak akan banyak bicara seperti ini. Tapi jika menyangkut dengan nona mereka, tuan muda langsung tidak terima. Muel turuti saja, benar kata bibi Ditra. "Kita belum menikah, jadi belum boleh di kamar yang sama." Lily bersuara dengan kecil tanpa menatap Muel yang mungkin saja memasang ekspresi terhianati, buktinya saat ini Muel mengusap wajahnya kasar. Bibi Ditra menahan senyum ketika melihat tuan mudanya. Sungguh pemandangan langka melihat tuan mudanya yang datar bisa seekspresif ini ketika bersangkutan dengan nona muda. Bukan rahasia umum lagi tentang bagaimana sebenarnya tuan muda mereka. Ketika tidak ada Nona Nadine dan Nona Lily, maka keadaan rumah akan hening. Mengingat tuan muda adalah orang yang sedikit pendiam dan akan bicara seperlunya. Tatapannya selalu dingin dan datar, maka tidak heran ketika bersama dengan Nona Lily maupun Nadine, dia akan kembali ke setelan pabrik. "Ah tuan muda, saya rasa, saya membutuhkan Anda untuk memeriksa sesuatu." Mereka menoleh ke arah Kelvin. Pria itu tersenyum misterius. "Baik, sekarang tuan muda silahkan ikut suami bibi ya, dan nona kita ini mari kita masuk ke kamar." Lily tersenyum kecil melihat bibi Ditra yang memperlakukannya dengan baik, padahal dia tahu kalau saat ini Lily sedang hamil, bahkan belum menikah. Dia tidak terlihat ingin menghujat Lily. Ketika mereka sampai di dalam kamar, barulah bibi Ditra mulai bertanya tentang sesuatu. Awalnya bibi Ditra terlihat ragu, dan Lily yakin apa yang ingin bibi Ditra katakan adalah sesuatu yang menyangkut kehamilannya. "Bibi boleh tanya, sudah berapa bulan?" Lily menganggukkan kepalanya. "Sudah 9 Bi." Bibi Ditra membulatkan matanya tidak percaya. Memang tidak sesuai dengan tebakan Ditra. Ayahnya, Muel. Kalau ini sepertinya Ditra sudah bisa menebaknya dengan benar. Jadi dia tidak terlalu terkejut ketika mendengarnya. "Sudah bibi duga." Lily mengernyitkan dahinya bingung.
Bibi sudah menduganya. Spray bernoda darah, dan lili yang keluar dari kamar Muel pagi-pagi sekali. Bibi sebenarnya sudah curiga dari awal, tapi ketika mau menyelidikinya, Bibi malah lupa, jelasnya yang membuat Lili tertawa begitu saja mendengar ucapan Bibi Ditra. Bibi tahu. Bibi Ditra menganggukkan kepalanya dengan memasang ekspresi tanpa dosa. Akan sangat aneh kalau itu bukan anak Muel. Lili menundukkan kepalanya secara tiba-tiba. Muel akan menikah dengan Lili, tapi Lili takut jadi sumber ketidakbahagiaan Muel. Bibi Ditra terkekeh pelan. Nona tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Tuan Muel kalau tidak ada Nona. Maksud Bibi. Nona harus tahu, kalau Tuan muda itu akan menjadi sangat pendiam jika Nona Lili dan Nona Nadine tidak ada di sini. Setiap hal yang bersangkutan tentang Nona Lili, pasti Tuan muda selalu semangat. Meski Bibi ini waktu itu tiba-tiba diajak menikah sama paman Kelvinmu, tapi Bibi lumayan peka sama orang yang terlihat sedang jatuh cinta. Lili mulai penasaran dan kini menoleh dengan serius. Apa maksud Bibi? Muel kemungkinan sudah suka sama Lili. Bibi Ditra terlihat mengangguk lagi. Tentu saja. Perhatiannya untuk Nona Lili sudah sangat jelas sekali. Benarkah begitu, Bi? Iya Nona, mana mungkin Bibi membohongi Nona yang seperti ini. Diam-diam Lili menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Sekarang Lili jadi salah tingkah, apakah selama ini perasaannya bisa terbalas? Kapan aku boleh pergi ke luar kota? Maxi bertanya pada Philip, ini sudah 2 hari dia merasa dibodoh-bodohi oleh Philip. Mengingat Maxi yang terus mendesak Philip agar mengizinkannya menemui Lili. Tapi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan mau tidak mau, Philip menahan bosnya itu agar tidak kemana-mana dulu. Begitu juga Sean yang kini dikurung, dan tidak boleh naik pesawat. Intinya jika Maxi tidak pergi maka Sean juga tidak pergi. Kadang Philip heran sendiri, apa yang membuat tuannya ini keke ingin segera menemui Nona Lili. Apalagi setelah mendengar kalau Nona Lili akan menikah. Tuan Maxi seperti kesal dan mutian sepanjang hari. Seperti saat ini, ketika Maxi baru mendapat kabar dari River, asisten Tuan Alvaro, mengabarkan dalam seminggu pernikahan Nona Lili akan digelar. Jangan tanya bagaimana respon tuannya. Tentu saja barang-barang di atas meja sudah berserakan kemana-mana. Tua bangka sialan. Bisa-bisanya dia menikahkan Lili tanpa berkata apa-apa kepadaku. Ujar Maxi kesal. Hal itu lantas membuat Philip mengernyitkan dahinya heran. Maaf Tuan jika saya lancang, memangnya Anda siapanya Nona Lili? Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak tadi semua orang sedang disibukkan dengan persiapan acara pernikahan yang sebentar lagi diadakan. Mereka tentu tidak akan berani membuat kesalahan sedikit pun ketika mempersiapkan pernikahan dari 2 pewaris ternama. Nama Muel bahkan sudah tidak asing di telinga beberapa petinggi perusahaan lainnya. Lili dan Nadine sudah selesai berhias dari tadi. Nadine tampak cantik dalam balutan gaun berwarna krim yang tampak elegan dan seksi, sementara Lili gaunnya tentu lebih besar dan memperhatikan kesesuaian dengan perut buncit Lili. Riasan Lili juga tidak terlalu tebal. Bahkan tampak sangat natural, mengingat para perias sudah diberikan peringatan untuk menggunakan make up aman bagi ibu hamil. Nadine cantik sekali, benar-benar terlihat sangat tegas dan elegan. Nadine tersenyum kecil. Lili juga, tapi bedanya Lili bahkan tetap terlihat makin cantik dengan make up natural. Lili sebenarnya sedang gugup sekarang, dia dan Nadine belum diizinkan untuk memasuki ruangan. Entahlah, malam sebelum pernikahan mereka Lili dan Muel tidak dibiarkan tidur bersama, bahkan yang menemani Lili tidur tadi malam adalah Nadine. Nadine tidak mau pulang, bahkan Malvin sudah menjemputnya. Namun dia tetap ingin bersama Lili. Malam itu Nadine kembali menangis setelah mengunci pintu kamar. Lili tidak tahu harus apa selain mencoba menghibur Nadine dengan tingkah polosnya.
Beruntung malam itu Nadine bisa sedikit terhibur ketika merasakan gerakan aktif dari calon keponakannya di dalam perut Lily. Mata sembab Nadine sebelum dirias bahkan terlihat begitu memprihatinkan. Namun sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Lily juga tidak berani lagi untuk bertanya lebih jauh karena takut mengganggu mood Nadine yang seharusnya baik saat ini. Sejujurnya ada perasaan sedih yang mendalam ketika menyadari, kalau saat ini dia hanya seorang diri. Daddy James akan menemani Nadine menuju altar, sementara dirinya sudah harus bersyukur karena masih ada kakek dan nenek yang menyayanginya. Kebetulan kakek dan River masuk ke dalam ruangan. Dia terlihat jengah dan kini duduk di sofa, memikirkan sesuatu yang belum bisa dikeluarkan lewat bibir begitu saja. Kakek lagi mikirin apa sih? Kelihatannya pusing banget, tegur Nadine yang sebenarnya sedang dalam mood sedih, malah penasaran karena melihat raut wajah masam kakeknya. Asisten River kepercayaan kakek mulai buka suara. Tuan Maxi datang, dia berkata ingin menggantikan Tuan Alvaro yang asam urat ini, untuk menggandeng tangan Nona Lily menuju altar. Bisa-bisanya dia memanfaatkan keadaan begini. Padahal aku mau meminta James atau mungkin kamu saja River, yang menggandeng tangan Lily. Tuan Alvaro mendengus sebal, dia juga merasa kesal karena harus asam urat di saat-saat penting seperti ini. Nadine terlihat menahan tawa, sementara Lily tengah berpikir dengan serius. Dia bukannya sedih karena kakek tidak mendampingi Lily, tapi karena bingung, bagaimana bisa Daddy James menjadi pendamping dua pengantin. Apalagi di random acaranya, Nadine masuk lebih dulu diikuti Lily di belakang. Bagaimana kalau aku gak jadi masuk altar aja? Toh juga aku pernah kan masuk altar, ini cuma sekedar acara peresmian mega alias resepsi aja. Lily melirik Nadine dengan tatapan tajam. Mana bisa begitu Nadine? Gak boleh pokoknya. Kalau Nadine gak mau, Lily juga gak mau. Tuan Alvaro dan River malah semakin pusing. Kalian berdua, lebih baik diam. Kalau seperti ini, aku terima saja saran Maxi. Tapi setelah ini jangan harap dia bebas bertemu dengan Lily. River akhirnya bisa bernapas lega karena mendengar jawaban yang memang dia inginkan. Bayangan bagaimana Tuan Maxi dan Tuan Alvaro berdebat di antara dirinya membuat River pusing bukan main. Nadine, kamu juga ada-ada saja. Masa mau membatalkan pernikahan? Tukas kakek Alvaro sembari menggeleng pelan, tanpa tahu kalau saja ucapan Nadine bukan candaan. Dia serius ketika mengatakan mungkin tidak akan berjalan menuju altar. Meskipun kamu sudah menikah lebih dulu, ada baiknya kamu tetap mengikuti lagi rangkaian pernikahan. Istilahnya, kamu sah di mata para petinggi perusahaan lain yang menjadi tamu penting pada hari ini, jelas kakek Alvaro. Nadine hanya terkekeh kecil mendengar ucapan kakeknya yang malah semakin marah. Sementara Lily kini kembali duduk dan tersenyum kecil. Memangnya kenapa kalau Om Maxi yang mendampingi, Om Maxi baik kokek. Jadi tidak apa-apa kalau dia mau membantu Lily. Lily sama sekali tidak keberatan. Memangnya anak yang tidak memiliki ayah dan ibu seperti Lily, bisa apa? Ya sudahlah, terserah Lily saja. Tak lama setelah itu kakek Alvaro dan River keluar dari ruangan. Kakek saja memakai tongkat untuk membantunya berjalan, apalagi mau menggandeng Lily. Dia merasa malu, dan lebih baik digantikan saja, meskipun kakek Alvaro ingin. Nat, kamu kenapa bilang begitu ke kakek? Tanya Lily yang saat ini menginterogasi Nadine dengan ekspresi yang menggemaskan. Bukannya tertawa Nadine malah terkekeh. Kamu kok lucu banget sih Li? Ih, jangan gitu dong. Kan Lily lagi nanyain serius ke Nadine. Baru Nadine mau menjawab, Mami Andrea masuk ke dalam dan meminta keduanya untuk bersiap. Mami terlihat sangat sibuk sekarang, Nadine mau cerita dia harus menahannya terus. Hingga waktu yang dinanti-nanti pun tiba. Kedua mempelai sudah bersiap di posisi masing-masing. Mempelai pria tampak gugup dan berdiri di altar sana.
Baik Malvin yang sudah pernah menikah sebelumnya, maupun Muel yang menikah untuk pertama kali. Meski dia sempat melirik kesal ke arah Malvin, dan sebenarnya ingin memiliki pernikahan sendiri, tapi tidak dipikirkan lagi karena sekarang fokus Muel ke Lily yang sebentar lagi menyandang status istri sahnya. Tidak lama setelah itu pintu ruangan mulai terbuka. Nadine bersama Daddy James masuk terlebih dahulu. Namun tidak ada senyum di wajah gadis itu. Dia justru terlihat datar ketika menggandeng Daddy James. Muel mencoba melihat lebih jauh dan tepat di belakang Nadine, ada Lily yang saat ini berjalan menggandeng seorang pria yang dia kenal sekilas, namun tidak terlalu mengenalnya. Terbesit rasa heran, kenapa Lily justru bersama orang lain dibanding kakeknya. Muel tidak bisa menahan senyumnya ketika Lily semakin mendekat dengan perut buncit menggemaskannya. Samar-samar Muel mendengar beberapa perkataan yang tidak baik, namun dia tidak ingin merusak hari bahagia ini dengan turun dari altar dan menonjok wajah orang-orang itu. Lily terlihat semakin cantik saja dengan riasan natural itu. Tepat setelah mereka berdua berdiri berdampingan dan mengucapkan janji suci bersama. Suara riuh tepuk tangan dan juga konfeti yang ditembakkan secara bersamaan. Dua pasangan yang memiliki nasib berbeda menikah di hari yang sama. Nadine sekilas melirik Lily dan Muel yang kini tampak bahagia. Gadis itu turut tersenyum senang karena bisa melihat Muel akhirnya berhenti bersikap aneh dan punya kebahagiaannya sendiri. Nat, rasanya sangat membahagiakan bisa menikah lagi denganmu. Nadine menoleh ke arah Malvin. Pemuda itu terlihat jauh lebih tampan dari sebelumnya. Kacamata bulat sengaja dilepas dan sepertinya saat ini Malvin menggunakan soft lens. Nadine hanya membalas ucapan Malvin dengan senyum tipis. Meski tadi mereka sempat berciuman, namun Nadine merasa kalau ciuman itu adalah ciuman perpisahan darinya untuk Malvin. Sementara Lily dan Muel, jangan tanya. Ketika mereka berciuman, Muel malah tidak mau melepaskan dan membuat Mami Andrea turun tangan untuk menegur Muel. Padahal Lily sudah mendorong-dorong bahunya, namun pemuda itu sama sekali tidak mau menggubris. Ciuman berlangsung lama dengan Muel memegang pinggang Lily erat-erat, membuat suasana sedikit canggung di antara para tamu. "Kamu cantik sekali hari ini, Lee," ucap Muel sembari menatap Lily yang saat ini sudah resmi menjadi istrinya. Wajah Lily memerah, namun dia tidak ada niat untuk menjawab pujian yang dilontarkan oleh Muel. Dia sudah terlanjur malu, apalagi di depan banyak orang seperti ini. Meskipun Lily tahu, sebagian dari mereka berkata-kata jelek di belakang Lily. Apalagi menikah dengan perut yang sudah membuncit, Lily benar-benar ingin segera pergi dari tempat ini. "Kenapa kamu hanya berdiam di sini?" Maxi bertanya pada Sean yang sepertinya sedang patah hati karena melihat Lily bersanding dengan laki-laki lain. Bukan, itu hanya pikiran Maxi saja, karena Sean tidak menganggap Lily seperti itu. Sean melirik Maxi dengan tatapan anehnya. "Memangnya kenapa?" balas Sean yang memutar bola matanya jengah. "Hei Bung. Terkadang cinta itu memang menyakitkan." Maxi berbisik di depan telinga putranya. Sean semakin bingung, ada apa dengan pikiran pria yang menjabat sebagai ayahnya ini? "Apa sih maksud papi? Lagi pula papi seharusnya tidak usah mengurus diriku, pergi saja ke kakek Alvaro, papi harus meminta maaf karena telah menggantikan peran penting kakek Alvaro." Maxi tentu saja mengendikan bahunya acuh, dia merasa tidak ada yang salah dengan itu. "Hei, Pak tua itu kena asam urat, wajar saja jika aku gantikan. Kalau tidak digantikan oleh papimu yang tampan ini, ruangan tidak akan heboh dan tentu saja, Lily tidak akan malu di hari pernikahannya, bukan begitu?" ujar Maxi dengan tingkat kenarsisan yang cukup tinggi. "Kalau aku jadi Lily, aku tidak akan setuju dan langsung mendorong papi saat itu juga." Maxi tersenyum kecil mendengar ucapan putranya, namun senyum itu berubah menjadi senyuman kesal diringi perkataan, "Kalau sampai hal itu terjadi, jangan berpikir untuk kembali menjadi putraku.
Sean berdeci dan langsung menghindari papinya sebelum dia juga ikut naik darah karena kelakuan papi satu-satunya itu. Dia juga tidak mau kalau papi membuangnya sebagai putra, apalagi sekarang maminya sudah menikah dan punya anak lagi, lebih baik menjadi anak tunggal kaya raya bukan? Sementara itu Maxi kini menatap panggung megah tempat Lily dan Muel berdiri, mereka tampak serasi apalagi saat Muel menyuapi Lily sepotong buah. Ada perasaan lega yang tidak bisa dia jelaskan begitu saja. Sayangnya hal tersebut harus terganggu ketika Philip datang dan memberitahukannya pekerjaan baru yang sedang menantinya. "Kenapa kamu harus banyak bicara seperti ini?" keluh Maxi. Philip terdiam sejenak dengan ekspresi rumit. Bukankah itu sudah jadi tugasnya? Kalau dia tidak banyak bicara, apa tuannya ini mau langsung mengerjakan dan tidak menunda-nunda lagi rapat dengan klien penting? Philip tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Ada kalanya dia ingin resign tapi harus ditahan, karena ingat gaji dari Tuan Maxi mampu membuatnya menjadi kaya raya dan punya saham di perusahaan tempatnya bekerja. Intinya dia harus sabar, lagi pula dengan adanya tuan seperti Tuan Maxi, akan menambah skill kesabaran tingkat dewa yang dimiliki oleh Philip. Apalagi baru-baru ini tuannya membeli satu pulau khusus sebagai hadiah pernikahan Nona Lily. Bukan masalah membeli pulaunya yang membuat Philip pusing, tapi masalah mencari pulau dalam satu malam yang bisa mereka beli dan bagus untuk tempat bulan madu sebagai hadiah pernikahan. Bayangkan saja. Dalam semalam Philip harus kalang kabut mencari info ke sana kemari dan langsung mengurus segala kontraknya. Tuan Maxi memang luar biasa menyebalkan. Tuan Maxi. Pria itu berbalik ketika merasa seseorang menepuk bahunya. Ternyata Rio dari pihak Hilton yang menyapanya. Tentu saja pria itu balas menyapa dengan formal. "Saya tidak menyangka Anda akan datang ke acara pernikahan putra anak Andrea dan James," ucap Rio menyapa dengan ramah. Dia hampir saja menyebut Lily sebagai putrinya, meski dia ingin, tapi rasanya ia tidak berhak apalagi segala proses pernikahan ini sama sekali tidak ada campur tangannya. Tentu saja, dia tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk mengakrabkan diri dengan pemilik saham terbesar di perusahaan Hilton. Meski sekarang semua orang tahu perusahaan Hilton merger dengan perusahaan Lewis, tapi tetap saja CEO dari Hilton Group adalah Rio. "Tentu saja aku harus datang, pria tua itu adalah kawanku." Maxi menunjuk Tuan Alvaro dengan dagunya. Rio tersenyum kecil. "Anda ternyata sangat dekat dengan mertua saya." "Oh iya. Saya sampai lupa kalau Anda adalah menantu pria tua itu." "Tunggu, bukankah hal itu berarti Anda adalah ayah Lily?" tanya Maxi dengan tatapan bingung, karena dia baru menyadarinya sekarang. Rio hanya tersenyum tipis, dia memberikan jawaban yang ambigu karena memang, hubungan dia saja dengan keluarga Celestine adalah hubungan yang ambigu. Rio tidak pernah mau bercerai dengan Raeli, karena pria itu memang tulus mencintai Raeli, meski saat itu perceraian dilakukan secara sepihak. Kenyataan tentang putri kandung yang selama ini dia nantikan, justru membuatnya kecewa. Perasaannya kalut dan bimbang ketika mendapatkan undangan untuk hadir di acara pernikahan ini. "Kalau begitu saya pamit dulu, mungkin jika berkenan Anda bisa mampir ke kediaman saya." Rio benar-benar tidak menjawab pertanyaan Maxi, dia tersenyum dan pergi setelah pamit. Maxi yang menyadari jawaban ambigu Rio, hanya bisa mendengus pasrah. Yah, buat apa dia begitu penasaran dengan urusan keluarga orang? "Tuan, Anda masih penasaran dengan hubungan antara Tuan Rio dengan Nona Lily?" bisik Philip secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Maxi berjengit kaget dan melirik sinis ke arah Philip. "Tidak usah terlalu ingin tahu dengan urusan orang." Philip hanya tersenyum kecil. "Saya hanya berjaga-jaga Tuan, siapa tahu Anda mau memerintahkan saya untuk mencari tahu soal itu dalam satu malam," balas Philip yang memang sengaja menyindir tuannya. Maxi yang sadar akan sindiran itu hanya berdeci pelan.
Ayo kita ke Pak Tua itu, ujarnya. Banyak sekali para pebisnis yang datang ke acara pernikahan ini, dan hendak mencari perhatian kepada Maxi, namun pria itu selalu bisa menghindar dan sampai ke meja keluarga Artadov dengan selamat. Tuan Maxi, terima kasih karena Anda mau mendampingi Lily kami, ucap Andrea begitu melihat Maxi yang sudah berada di dekat mereka. Tentu saja James tidak bisa lepas dari Andrea, dia bahkan sempat terkejut saat istrinya itu memanggil nama pria lain. Bisa dikatakan kalau pria itu tengah merasa cemburu. Tidak masalah, lagi pula saya juga senang bisa membantu Pak Tua ini, dan tentu saja membantu Lily. Maxi sengaja melirik Tuan Alvaro ketika mengatakan Pak Tua. Pria tua itu hanya bisa mendengus pasrah, apalagi saat Helik juga tertawa kecil mendengar ejekan Maxi kepadanya. Tentu saja Tuan Alvaro tidak terima. Kau juga sudah tua Helik, ujar Tuan Alvaro. Mereka yang duduk mengelilingi meja bundar itu hanya tertawa kecil mendengar ucapan Tuan Alvaro. Ah iya, aku sudah menyiapkan hadiah untuk pernikahan Lily dan Muel, begitu juga Nadine dan suaminya. Tenang, aku sudah menyiapkan mereka sesuatu yang paling wah, ucap Maxi bangga. Philip berbalik sebentar lalu memutar bola matanya jengah, dia sudah hafal apa yang akan dilakukan oleh tuannya setelah ini. Memangnya sewa apa hadiah yang ingin kamu berikan, sampai-sampai kamu berlagak sombong seperti itu? Tukas Tuan Alvaro. Pulau. Sontak mereka semua menatap terkejut ke arah Maxi yang berdiri dengan tampang penuh percaya dirinya. Muel gak malu dilihatin banyak orang begini? Tanya Lily seraya berbisik kecil ke arah Muel. Dia hanya bilang sedikit lapar, Muel langsung turun ke stan makanan dan meminta potongan buah. Tentu saja gerak-gerik Muel tidak lepas dari mata para hadirin yang datang. Untuk apa malu, Lily kan lapar, Muel gak mau Lily sakit karena kelaparan. Apalagi kita ini keluarga yang berkecukupan, balas Muel. Lily menggeleng pelan, namun hatinya menghangat karena sikap manis Muel. Apa yang dikatakan oleh orang-orang itu memang benar. Muel sejatinya memang menyukai Lily. Pasangan kita yang satu ini memang serasi banget ya, udahlah ada yang ciuman tapi gak mau dilepas. Mereka berdua refleks menoleh ke arah kawan-kawan Muel yang sudah berada di dekat mereka. Ngapain kalian kesini? Balas Muel dingin. Marcel geleng-geleng kepala. Amnesia kah? Jelas-jelas kamu yang mengundang dan mengajak kami ke sini. Tahu nih, tolong sadar diri Bapak. Kalau bukan karena kami, kamu sekarang gak akan jadi ayah, ucap Ogis yang langsung dapat tatapan tajam dari Muel. Itu ideku, sahut Jack yang merasa tidak terima Ogis mengambil hak cipta ide miliknya. Lily terkekeh kecil melihat reaksi Muel yang kini salah tingkah. Lucy juga terlihat mendekat ketika dia selesai berbicara dengan Nadine dan Malvin. Selamat ya Lee, El, kalian berdua akhirnya menikah. Setidaknya Muel gak perlu diem-diem lagi kalau mau bucin, langsung gas aja El, ujar Lucy. Muel mendengus. Sejak kapan aku menjadi budak cinta? Udah biarin aja say, orang kaya Muel memang gak pernah sadar. Makanya kena karma gak bisa malam pertama, hahaha, tambah Ogis yang kembali mendapat tatapan sinis dari Muel. Lily hanya menyimak dengan ekspresi bingung. Dia ingin bertanya namun mendadak kebelet pipis. Muel, Lily mau pipis dulu, Muel di sini aja ya, bisiknya kecil. Aku temenin ya Lee. Lily segera menggeleng, masih banyak tamu yang harus mereka layani. Takutnya tamu yang datang ingin sekedar memberikan ucapan selamat malah bingung, karena tidak melihat kedua mempelainya. Mau kemana Lee? Tanya Lucy yang memang gak sengaja dengar perkataan Muel tadi. Mau ke kamar kecil, balas Lily. Aku temenin aja gimana? Lily sempat melirik Muel, pemuda itu tersenyum dan mengangguk. Temenin aja say, supaya gak tersesat nanti, ujar Muel yang membuat Lily memanyunkan bibirnya tanpa sadar. Lucy membantu Lily untuk turun melalui arah samping,
mereka lewat Nadine dan Malvin yang kini berdiri bersama beberapa orang. Lily juga ada lihat anak geng binaan Nadine ikut hadir, bahkan mengenakan pakaian dengan warna senada. "Mau kemana, Lee?" tanya Nadine yang melihat Lucy dan Lily lewat di belakangnya. "Pengantinnya mau pipis dulu," balas Lucy. "Jangan kencang-kencang dong, say." Lily jadi malu sendiri karena Lucy menjawabnya dengan suara yang besar. Lucy gak sendiri kok pas nemenin Lily. Dia berjaga bersama satu pelayan yang memang sudah ditugaskan oleh Mami Andrea untuk menemani Lily. Kebetulan saat itu Lucy juga kebelet, dia masuk ke toilet yang berada di samping toilet Lily. Sebenarnya tadi pelayan sudah mengarahkan mereka ke kamar hotel di lantai atas saja, namun karena Lily sudah benar-benar merasa di ujung, dia memutuskan untuk pergi ke toilet bawah saja. Dokter Bella sudah memperingatkan Lily. Begitu memasuki hari-hari mendekati lahiran, Lily akan sering sekali ke kamar kecil. Selesai dari toilet, Lily justru tidak menemukan keberadaan Lucy. Beruntung ketika keluar tadi pelayan masih berdiri menantinya. "Teman saya yang tadi kemana?" tanya Lily sopan. "Di toilet sebelah, Anda mau menunggunya selesai atau kita kembali duluan?" tanya pelayan tersebut. "Tunggu aja." Lily juga tidak enak meninggalkan Lucy begitu saja. Sayangnya keputusan yang Lily ambil malah membuatnya bertemu secara tidak sengaja dengan Tante Mona. "Oh, kamu di sini rupanya," ujar Tante Mona remeh. "Bagaimana bisa pengantin wanitanya malah meninggalkan area pernikahan? Kamu ini sebenarnya mau menikah dengan Muel atau tidak? Padahal ada gadis yang lebih layak daripada kamu." Lily yang memang sedikit tidak connect hanya menatap dengan bingung. Dia malah membalas ucapan Tante Mona dengan ekspresi serius. "Lily udah izin sama Muel buat ke toilet. Soalnya Lily gak tahan mau buang air kecil. Apa Lily harus mengumumkannya ke semua tamu?" Gadis itu serius bertanya. Mona berdecih. "Kamu sengaja mau mempermainkan saya. Lagi pula saya tidak mengerti kenapa ada manusia begitu tidak tahu diri seperti kamu. Seharusnya kamu tahu, kalau mendiang ibumu itu adalah orang jahat. Dia bahkan pernah hampir mau membunuh orang yang menjadi suamimu sekarang. Menurutmu apa itu pantas?" Lily terdiam setelahnya, dia jadi memikirkan kembali apa yang diucapkan oleh Tante Mona. "Kamu sudah dirawat dengan begitu baik oleh keluarga Celestine dan Artadov, padahal kamu sama sekali tidak ada hubungan darah dengan mereka. Anda siapa ya?" Suara Lucy membuat ketegangan itu mendadak sirna. Tatapan Lucy pun berubah sinis ketika berhadapan dengan Mona. Tentu dia mendengar semuanya saat dirinya hendak keluar dari toilet. Setelah bertatapan langsung, barulah Lucy mengetahui siapa yang dari tadi menekan Lily. Mamanya Damara toh. "Tante ngapain di sini? Kalau mau ke kamar mandi ya langsung masuk aja." Tante Mona tentu tidak tinggal diam begitu saja. "Saya tidak perlu terpengaruh dengan ucapan kamu. Saya juga tidak mempengaruhi Anda kok, saya hanya bertanya apa yang Anda lakukan di sini." Balas Lucy tidak mau kalah. Lily segera menahan Lucy ketika gadis itu sudah terdengar mulai emosi. Lily mendekat untuk berbisik. "Udah say udah. Mona sebenarnya ingin membantai habis-habisan, tapi dia harus menahannya untuk sementara waktu. Dia ingin sekali membuat Lily menyadari siapa dia sebenarnya. Tapi karena ada satu orang temannya, maka dia tidak bisa bertindak banyak." "Pria yang mendampingimu tadi, apa dia ayahmu?" "Bukan," balas Lily dengan suara pelan. "Kamu bahkan tidak menyadari hal itu Lily. Gadis yang malang memang, aku dengar Rio bahkan bukan ayah kandungmu." "Lalu siapa ayah kandungmu sebenarnya?" tanya Mona sembari terkekeh sinis. "Mamamu sangat luar biasa, sudah mengganggu ketentraman keluarga orang, lalu hamil tapi bukan anak suaminya." Lily mengepalkan kedua tangannya, dia ingin marah saat itu juga. Dadanya sesak ketika mendengar ucapan Tante Mona tentang mendiang mamanya. "Tante."
Ucapan Lucy terpotong lantaran Lily yang langsung berkata, "Tante boleh mengata-ngatai saya, tapi tante tidak boleh menyinggung soal mama yang bahkan sudah tenang di atas sana." Wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini malah tertawa dengan remeh. "Setelah semua apa yang mamamu pernah lakukan, apa kamu yakin dia beristirahat dengan damai?" Tante Mona. Lily benar-benar sudah kehilangan kesabaran. Lucy sampai geleng-geleng. "Ayo kita pergi aja Li, gak usah diladenin. Mulut nenek sihir memang belum pernah disekolahin," ujar Lucy dengan entengnya. Mona berdecih. "Kamu sama saja dengan dia. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang seperti ini." Lily langsung ditarik pergi oleh Lucy. Dia takut kondisi Bumil yang satu ini memburuk jika terus-menerus meladeni apa yang dikatakan oleh nenek sihir. Sejujurnya dia terkejut mendengar ucapan Tante Mona yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai musuh Lily. Sudah tua tapi kelakuannya malah masih seperti anak kecil. Baru Lucy akan mengoceh lagi, dia justru terkejut bukan main tatkala baru menyadari kalau saat ini Lily memegang perutnya dan terhenti 5 langkah dari Lucy. "Ah," rintih Lily. "Lily. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.